Ya pemirsa, apa sebenarnya menjadikan latar belakang PT Lapindo Brantas kembali melakukan eksplorasi pengeboran sumur gas baru yang jaraknya hanya 2,5 km dari pusat semburan lumpur panas yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Ada rekan saya, Rifai Pamone, yang akan menjelaskannya. Rifai, silakan. Ya, baik, Wahyu Yoho, tentunya potensi dari adanya migas di wilayah Jawa Timur dan khususnya di wilayah Brantas, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daya tarik bagi PT Lapindo Brantas untuk kemudian melakukan eksplorasi, dan rencana ini terus diupayakan untuk dilakukan hingga nanti penggalian sumur migas yang baru akan berlangsung pada bulan Maret. Namun, saya akan ajak dulu Wahyu dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi saat ini atau mengetahui lagi bagaimana sebenarnya latar belakang dari keberadaan luapan lumpur panas Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 yang mengitari lokasi 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Luasan lumpur atau tanggul saat ini yang bisa menampung lumpur panas Sidoarjo mencapai 700 hektar, dan seperti sudah kita ketahui ada lebih dari 3.000 berkas kepala keluarga yang harus diurus oleh PT Lapindo Brantas terkait dengan masalah ganti rugi di lahan seluas 700 hektar ini. Belum lagi di luar peta area terdampak karena pemerintah juga mengamanatkan untuk mengganti kerugian sosial yang diderita oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun, kita akan melihat potensi migas yang ada di wilayah Jawa Timur ini memang sangat luar biasa, Wahyu dan juga pemirsa. Kita bisa bayangkan dari 100% cadangan migas nasional, 40% berada di wilayah Jawa Timur dan berada di 28 blok migas yang saat ini tengah tereksplorasi, dan satu blok diantaranya yaitu blok Brantas. Kita bisa melihat datanya, untuk satu blok Brantas saja termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo, lalu kemudian Mojokerto dan juga Pasuruan, Sidoarjo atau Kabupaten Sidoarjo terdapat 43 sumur migas dan 29 diantaranya adalah milik dari PT Lapindo Brantas. Kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya ini adalah rencana eksplorasi dari PT Lapindo Brantas yang baru. Lokasi desa berada di Kedung Banteng dan Banjarsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Untuk satu sumur yang saat ini sudah dalam proses pengerukan, Wahyu, berada di desa Kedung Banteng. Dan rencananya nanti hingga Maret dan seterusnya sepanjang 2016 hingga 2017, rencana eksplorasinya bahkan lebih dari 1, yaitu 4 sumur gas baru. Kedalamannya 1.000 meter. Ini dijelaskan oleh pihak SKK Migas dan juga PT Lapindo Brantas memang tidak lebih dalam dari sumur lama yang saat ini berada di wilayah Banjarpanji yang luapannya masih terus mengeluarkan material lumpur sebesar 30.000 meter kubik setiap harinya. Luas lahan di sumur baru nanti rata-rata 4.000 meter persegi dan kedalamannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi 1.000 meter, dan yang paling penting adalah kita lihat kalau kita melihat jarak dari sumur lama menuju sumur baru dari wilayah Kecamatan Tanggulangin ini hanya berjarak 2,5 km. Saya akan tunjukkan perbandingan establis di slide berikutnya. Ini adalah kondisi terkini dari sumur Banjarpanji yang masih mengeluarkan material lumpur panas 30.000 meter kubik per hari rata-rata. Kedalamannya pada saat dilakukan eksplorasi di tahun 2006 hingga 3.000 meter. Menurut Rudi Rubiandini yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu pejabat di SKK Migas, menyebutkan bahwa potensi rekahan dari keluaran lumpur panas di Sidoarjo di sumur Banjarpanji ini bisa mencapai rekahan 6 km diameternya, berbentuk atau berdimensi bola, sehingga kalau kita bayangkan untuk diameter 6 km, 3 km ke kiri dan 3 km ke kanan dalam area lingkaran yang begitu luas, bisa saja ini sampai ke wilayah eksplorasi sumur baru di Desa Kedung Banteng yang berjarak 2,5 km. Tentunya bahaya atau potensi bahaya masih bisa terjadi. Kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah klaim perizinan dari PT Lapindo Brantas. Tadi sudah sempat disampaikan informasi bahwa sudah ada izin dari BP Migas yang kemudian berubah menjadi SKK Migas di sepanjang 2002 hingga 2013. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada sekitar 28 hingga 29 sumur migas milik PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Lalu PT Lapindo Brantas juga mengklaim bahwa dari pemerintah daerah khususnya dari Kabupaten Sidoarjo, dari Badan Lingkungan Hidup telah mengeluarkan izin upaya kelola lingkungan dan juga izin upaya pemantauan lingkungan. Inilah klaim perizinan yang menjadi dasar untuk melakukan eksplorasi baru oleh PT Lapindo Brantas tanpa
melihat kemudian masih ada kondisi sosial yang harus diperhatikan. Kita lihat di slide terakhir ada sebuah pernyataan dari geolog UGM Yogyakarta, Agus Hendratno. Kami mengutip pernyataannya yang menyebut eksplorasi migas dekat lumpur Lapindo adalah yang mengedepankan pengetahuan teknis, akurasi, dan juga berharap libatkan nurani. Kenapa berharap libatkan nurani, Wahyu? Karena di sini masih ada permasalahan kondisi sosial, karena kita ketahui faktanya belum 100% warga di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang dekat dengan wilayah Kecamatan Tanggulangin, menyetujui adanya eksplorasi baru untuk sumur migas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Demikian, Wahyu Wibowo. Ya, baik, terima kasih Rifa Ipamone. Pemirsa, PT Lapindo Brantas kembali membuka luka dan trauma warga menyusul rencana pengeboran sumur gas baru yang hanya berjarak 2,5 km dari pusat semburan lumpur panas di Sidoarjo. Rencana pengeboran ini juga menuai kritik di saat PT Lapindo tidak mampu membayar uang ganti rugi dan mendapat dana talangan sebesar 781 miliar rupiah dari kas negara. Lantas seberapa besar sebenarnya resiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas pengeboran baru ini? Kita akan tanyakan langsung dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio Prime Time News. Malam hari ini ada anggota Komisi 7 Bidang Energi DPR RI, Adian Napitupulu. Selamat malam, Bang Adian. Terima kasih sudah hadir, dan juga nanti akan bergabung dari luar studio ada Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro, dan juga ada pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo. Selamat malam, Pak Amin. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Pak Amin, saya ingin tanyakan langsung ke Anda, apa sebenarnya kekhawatiran dengan adanya aktivitas pengeboran di sumur baru ini? Jadi dari hasil studi kita tahun 2010, itu memang radius yang dipengaruhi oleh semburan lumpur itu sampai 1,5 kilo sampai 2 kilo daerah itu pada waktu itu. Itu pertama. Yang kedua, di situ ada patahan yang dibuat pada waktu itu mulai dari Sungai Porong di daerah Gunung Waktu Kosek, memanjang melewati lumpur Lapindo, dan itu sampai ke Pulau Madura kalau nggak salah. Nah, kita kalau melihat seperti itu, pada waktu itu mestinya dari pihak pemerintah Sidoarjo mestinya sudah membuat tata ruang yang terkait dengan keberadaan dari hasil studi 2010 dan keberadaan patahan dari Watu Kosek itu. Semestinya sudah ada RT/RW yang dibuat begitu ya, Pak Amin ya, tapi artinya sampai sekarang belum ada itu dibuat. Saya nggak melihat itu. Mestinya kalau ada RT/RW mestinya ada batasan di situ. Ya. Patahan itu bisa membatasi berapa sih jarak yang terbaik dari satu pengeboran itu. Saya sendiri tidak tahu persis patahan itu ada di mana. Titik pengeboran itu ada pengeboran ya. Tetapi ini kan ada patahan yang disebabkan oleh aktivitas di tahun 2006 kemarin itu, Pak Amin. Seberapa besar sebenarnya dampaknya jika dengan adanya aktivitas baru ini, dengan adanya atau jarak yang sangat berdekatan dengan pusat semburan sebelumnya dan juga patahan ini sendiri? Kalau kita melihat patahan ini kan dimunculkan oleh mereka untuk menjawab bahwa semburan lumpur Lapindo yang kemarin itu keluar karena ada patahan itu. Artinya apa? Kalau mereka juga mau melakukan pengeboran di dekat patahan itu kan berarti kan bisa membahayakan. Artinya bisa sama dengan keadaan pada waktu di 2006 itu. Akan keluar lagi semburan lumpur panas lagi begitu, Pak Amin? Ya, kita mengkhawatirkan itu. Makanya kalau misalnya mereka, mestinya harusnya ada keterus-terangan lah. Ya, baik. PT Lapindo menegaskan. PT Lapindo. Ya, menegaskan aktivitas pengeboran ini hanya sampai kedalaman 1.000 meter. Ini lebih dangkal begitu dengan semburan pertama dulu yang hingga mencapai 4.000 meter. Tapi bagaimana, apakah ini tetap masih beresiko? Dan juga saya ingin tanyakan nanti ke Bang Adian termasuk pantauan dari DPR nya. Apakah memang luput, Bang Adian? Apakah ini luput dari pantauan DPR? Ada aktivitas pengeboran baru yang hanya berjarak 2,5 km, sangat dekat. Sampai hari ini sejak saya pindah Komisi 7 Oktober yang lalu belum pernah ada pembahasan soal ini di DPR.
Jadi kalau dibilang luput, ya luput. Artinya kita tidak mengikuti dan tidak pernah dibicarakan di parlemen. Paling tidak itu yang saya ketahui. Sejak Oktober sampai hari ini. Kalau begitu ya memang segera harus dibuat rapat kerja dengan kementerian terkait tuh. Ya. Baik kementerian ESDM maupun kementerian lingkungan hidup. Kita harus pertanyakan ini seperti apa. Karena ini kan jadi rumit ya. Kemarin di pemerintahan lalu pemerintah tanggulangi hampir sekitar 9 triliun kalau tidak salah. Untuk ganti rugi dan sebagainya, lalu dikategorikan bencana alam. Ya. Kemudian kalau dibilang itu bencana alam, patahan bumi itu kan tidak 1 cm, tidak 1 meter, tidak 2 meter seperti pohon patah. Kalau ada pergerakan dan terjadi patahan di bawah bumi itu dia bisa puluhan kilometer, bisa ratusan kilometer bahkan dampaknya. Nah kalau jaraknya cuma 2,5 kilometer seperti ini, masa kita bilang tidak berdampak, tidak berakibat negatif dan sebagainya, kan tidak masuk akal. Ya. Kalau kemudian dikatakan bahwa ini kesalahan prosedural dalam secara teknis pengeboran, yang kemarin kan mereka ngebor cuma 1.500 meter, sekarang 1.000 meter. Siapa yang bisa ukur rakyat bagaimana memantau bahwa itu betul-betul 1.000 meter? Kan Apalagi jaraknya sangat berdekatan dengan jarak yang patahan berdekatan, dengan kemarin. dalam yang tidak terlalu jauh, sangat besar potensinya. Nah maksud saya begini, kenapa sih kita gemar berjudi dengan nasib rakyat? Seberapa berharganya sih uang yang didapatkan dari keuntungan itu dibandingkan nasib rakyat di sana? Tadi saya baca di berita, saya dengar berita katanya tidak ada penolakan dari warga. Ya tidak akan ada penolakan dari warga dong. Kepala keluarga di sana sekitar 800 orang di satu desa itu. Aparat yang jaga 500 Alasan dari orang. Lapindo adalah ini memenuhi tuntutan dari pemerintah untuk menghasilkan migas yang lebih tinggi lagi. Karena dalam 10 tahun terakhir ini drop dari blok di Sidoarjo di sana. Banyak alternatif lain. Kalau kita bicara migas sebagai salah satu alternatif energi, kan banyak alternatif lain. Dan pemerintah kan tidak kemudian serta-merta harus migas saja, yang lain tidak. Alternatif energi terbarukan saja masih banyak yang harus dicoba. Artinya jangan bertamengkan pemerintah untuk menutupi keserakahan mereka sebagai pengusaha yang kemudian seolah-olah menghalalkan segala cara. Ada hal yang menarik saya pikir. Bagaimana mungkin untuk sebuah desa dan 800 kepala keluarga yang jaga persoalan ini sampai 500 orang personel polisi? Apa nggak berlebihan itu? Bisa dikatakan satu orang personel polisi itu menjaga 2 kakak. Ya. Dia sepertinya ada sesuatu yang Bertanya-tanya dari dong. situ. Kalau dibilang aman, kenapa harus sampai 500 orang? Berarti ada yang tidak aman. Ada penolakan besar di bawah sana, potensi itu mereka ketahui, mereka kirimkan aparat dan sangat banyak. Kalau begitu jangan bungkam dong suara rakyat dan aparatur seperti itu dalam jumlah besar. Kami sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi PT Lapindo Brantas untuk bergabung dengan manajer Humas Arief Setio Widodo. Yang tadi juga sudah sempat berjanji akan bergabung dengan kami melalui sambungan telepon, namun sampai sekarang masih belum bisa tersambung. Saya ingin kembali ke Pak Amin. Pak Amin, kalau tadi dikatakan oleh Bang Adian begitu ya, jangan berjudilah atas nama keselamatan atau nasib rakyat. Sebenarnya kalau dari analisis atau studi yang telah dilakukan dari blok di Sidoarjo saja, ada tidak sebenarnya memang kalau tuntutan dari pemerintah harus eksplorasi migas lagi di tempat lain, bukan di tempat yang sangat berdekatan ini dengan pusat semburan sebelumnya? Kalau kita melihat itu memang bloknya PT Lapindo, dia sangat luas dia, kawasannya sangat luas. Memang mestinya bisa sampai ke arah Selat Madura ya, sampai jauh. Tapi kenapa dia milih di situ? Mestinya ya karena akses jalan tadi mudah tadi istilahnya itu. Kalau di tengah agak di pantai itu kan lebih mahal nantinya. Jadi pertimbangannya kos begitu ya, biaya ya. Iya. Ya, tetapi kompensasinya bisa sangat berat karena ada nasib rakyat atau warga yang masih trauma dengan tragedi di 2006. Ya, baik, kami sudah tersambung dengan Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Elan. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Pak Elan. Saya ingin tanyakan langsung apa alasan SKK Migas untuk memberikan izin eksplorasi baru ini untuk sumur gas Lapindo yang jaraknya sangat dekat dengan pusat semburan lumpur kemarin? Begini Mas Bayu, pertama-tama saya jelaskan bahwa pertama-tama kami menyampaikan dari sisi manajemen kami sudah memerintahkan kepada Lapindo Brantas sementara menghentikan dulu kegiatan operasionalnya di lapangan. Ya. Kegiatan yang dilakukan sedang mereka lakukan sekarang adalah melakukan persiapan lokasi pengeboran. Jadi pengeboran itu belum dilakukan, mereka masih melakukan persiapan pengeboran lokasi, persiapan lokasi. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa
melihat berita yang telah tersebar selama ini di media dan Pak Elan. informasinya bagaimana? Pak Elan, mohon maaf, saya harus potong karena waktu kita juga terbatas. Jadi apa sebenarnya alasannya SKK Migas akhirnya mengeluarkan izin? Katanya setelah ini tertunda beberapa tahun terakhir, sementara ada kajian itu ada patahan yang ditimbulkan akibat semburan yang kemarin itu, Pak. Jadi begini, izin itu bukan izin yang dikeluarkan oleh SKK Migas. Ya. Yang pertama adalah persetujuan melakukan kegiatan pemboran. Namun, setelah persetujuan melakukan pemboran itu, masih ada lagi proses yang harus dilalui oleh Lapindo, yaitu melakukan usulan persetujuan POFD, Plan of Further Development. Nah itu yang belum selesai prosesnya. Ya. Belum Jadi, selesai artinya belum bisa melanjutkan pengeboran gitu? artinya begini, pengeboran belum dilakukan, Mas. Ya, pengeboran itu belum dilakukan karena rig belum ada di lokasi. Yang sedang dilakukan oleh Lapindo Brantas saat ini adalah persiapan lokasi. Ya, Oke. mereka sedang melakukan pengerasan lahan untuk supaya lahan itu bisa diinjak oleh rig, ya. Gitu. Baik Pak Elan, mohon maaf saya harus potong karena juga ini audionya agak kurang baik. Pak Elan, saya ingin penutup singkat saja, sangat singkat. Bang Adian, tadi apa penjelasan dari Pak Elan tadi? Nggak jelas penjelasannya. Masih ada satu izin lagi, jadi belum bisa Bukan melakukan persoalan masih pengeboran. ada izinnya lagi. Bagaimanapun juga investor itu tidak pernah mau bermain-main dengan modal yang diinvestasikan. Kalau sudah diberikan izin pengurukan dan sebagainya, mereka sudah berhitung tentang izin-izin selanjutnya yang pasti sudah harus mereka kuasai. Oke, Tidak baik. mungkin mereka keluarkan sekian miliar rupiah hanya untuk Dan- pengurukan tanpa kepastian keluarnya izin yang Iya. baru. Nah, Pak Alan ini juga main-main menjawabnya. Oke. Artinya, ya maksudnya tidak boleh begitu dong. Kita harus lihat begini. Berapa sih yang dikeluarkan untuk izin pengurukan? Sekian miliar rupiah misalnya. Apakah mungkin begitu saja dikeluarkan oleh Lapindo Brantas tanpa kemudian Ya. memastikan keluar izin Ya, berikutnya? ya, Tidak ya. mungkin. Oke, baik. Kalau begitu nanti lanjutkan karena waktu kita sudah habis. Bang Adian, mohon maaf. Nanti akan ada rapat dengar pendapat juga tentang Ya. hal ini dengan pihak SKK Migas dan juga Kementerian SDM dan tentunya juga Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang saya ikut pikir mengeluarkan izin dari sini. Ada dua Baik. kementerian harus dipanggil, Baik. Kehutanan Lingkungan Hidup dan SDM. Oke, baik. Terima kasih Bang Adian Apitupulu dan juga tadi Pak Elan dan terima kasih Pak Amin Widodo bergabung dari Surabaya, Jawa Timur. Demikian perbincangan kami di Prime Time News malam. Yang semacam ini ya. Oke, dari kasus malpraktek kita beralih ke tren pemberitaan pada hari ini, di mana Lapindo lagi-lagi ini membuat menjadi topik pembicaraan karena ini akan membuat sumur baru, akan mengebor sumur baru jaraknya hanya 2,5 kilometer dari semburan lumpur Lapindo. Nah, tentu saja ini banyak sekali yang menolak, terutama khususnya warga terkait rencana pengeboran di desa mereka. Kemudian dari pihak Lapindo Brantas sendiri mengaku tidak khawatir terjadi bencana semburan lumpur panas jilid 2 katanya. Karena apa alasannya? Pengeboran di Kecamatan Tanggul Angin Sidoarjo, Jawa Timur sangat sederhana bila dibandingkan dengan pengeboran gas Lapindo jilid 1 beberapa tahun yang lalu. Dari manajer Humas Lapindo Brantas, Arif Setio Widodo menyampaikan bahwa Lapindo melakukan pengeboran lebih dangkal dibandingkan kegiatan serupa di Kecamatan Porong, yaitu 3.000 kaki atau setara dengan 1 kilometer. Dan Lapindo masih melakukan tahap pengurukan. Pada bulan Maret nanti rencananya baru akan dilakukan pengeboran. Oke, banyak sekali yang menolak. Tidak hanya warga, tapi juga banyak dari ini dari aktivis lingkungan hidup, dari akademisi. Ini juga menyarankan, aduh jangan deh, jangan dilakukan lagi karena resikonya bisa menjadi terlalu besar begitu. Nah, sudah tersambung bersama kami melalui Skype di sini ada Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Selamat malam Gus Ipul. Ini bagaimana? Banyak sekali yang menolak Gus Ipul terkait pengeboran yang akan dilakukan oleh Lapindo. Apakah dari Pemprov sendiri ini akan melakukan sesuatu untuk mencegah itu agar terjadi? Ya, pertama tentu kita ingin segala masalah-masalah sosial yang ada di sana bisa segera tuntas. Ini adalah proses yang panjang ya, mulai dari tingkat perizinan di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Pada intinya memang tahun 2011 kan dulu Lapindo juga sudah pernah meminta untuk bisa melakukan pengeboran, tetapi waktu itu Pak Bupati belum bisa memenuhi karena masih ada masalah-masalah tunggakan. Nah, intinya adalah bagaimana masyarakat yang belum mendapatkan ganti dari peta terdampak ini bisa dituntaskan. Nah, sekarang Lapindo telah memiliki izin ya
izin dalam arti izin resmi itu baik dari pusat maupun dari kabupaten, tetapi masih ada masalah-masalah di sana yang belum tuntas. Nah, Pak Gubernur mengirim surat kepada Kementerian ESDM dan tentu SKK Migas agar sebelum dilakukan pengeboran, masalah-masalah sosial, kemudian juga protes-protes yang terjadi dari berbagai kalangan itu bisa direspon, harap bisa duduk bersama, jadi semuanya clear, tuntas, baik dari sisi perizinan maupun dari sisi sosial. Nah, itu mungkin baru segala sesuatunya bisa dimulai. Nah Pak, ini tapi kan permasalahannya yang dikhawatirkan warga tidak hanya soal ganti rugi, tapi kekhawatiran akan terjadi hal yang sama gitu, seperti waktu beberapa tahun yang lalu. Nah, apakah ini tidak ada mungkin tidak ada upaya kah dari Pemprov sendiri untuk biar jangan sampai terjadi lagi begitu adanya semburan Lapindo Jerit 2? Ya pasti, yang utama bagi kita itu pasti ya, yang utama bagi kita ingin juga SKK Migas ya atau pihak yang berwenang dalam urusan memberikan izin untuk memastikan bahwa pengeboran itu tidak merusak lingkungan. Yang kedua, kita juga ingin memastikan masalah-masalah sosial yang ada di situ semuanya terselesaikan. Sebab kalau masalah-masalah sosialnya belum terselesaikan, tentu ini akan berdampak panjang, termasuk ketidakstabilan di Sidoarjo. Oleh karena itulah kemarin Pak Gubernur juga sudah memberikan statement untuk supaya ini ditunda dulu, dituntaskan semua masalah. Pak Gus Ipul, mungkin bisa diceritakan ya, ini sampai akhirnya bisa mendapatkan izin lagi, tentunya harus ada rekomendasi kan, baik itu dari kabupaten ataupun mungkin dari Pemprov sendiri gitu. Apakah kalau misalnya dari Pemprov atau setahu Gus Ipul, kabupaten juga memang sudah memberikan izin, oke, aman, kalau soal AMDAL-nya begitu dilakukan pengeboran? Iya, saya memang sudah konfirmasi ya kepada Pak Saifulillah selaku bupati waktu itu, bagaimana sejarahnya ini gitu. Beliau menyampaikan bahwa 2011 dulu memang dia tidak bisa mengizinkan itu. Meskipun sebenarnya izin dari pusat semuanya sudah tuntas, sudah dimiliki oleh Lapindo. Dalam arti izin dan segenap hal yang diperlukan ya, sudah terpenuhi semua. Kecuali satu waktu itu adalah AMDAL dari lingkungan hidup kabupaten. Nah, kenapa tidak diberikan? Karena Pak Bupati waktu itu ingin masalah-masalah sosial yang ada di Sidoarjo khususnya yang terdampak ini bisa tuntas terlebih dulu. Nah, setelah tahun 2014 kemarin sudah dituntaskan sebagian ya, prosesnya sampai sekarang masih berlangsung. AMDAL itu diajukan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati tentu setelah prosedurnya semua dipenuhi, ya beliau memberikan izin. Tapi nyatanya memang masalah-masalah sosialnya belum tuntas. Baik, oke Gus Ipul, kita tunggu apakah perkembangannya nanti akan terus dilakukan pengeboran. Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami akan kembali saat lagi dengan informasi